Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ali Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Di sini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Mutiara Eka Pratiwi. Selanjutnya, rekan saya Muhammad Fajri Sabeki dan Panji Sutrisno. Di sini kami akan menganalisis laporan keuangan perusahaan dari PT Bumi Serpong Damai Tbk dan entitas anak. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan, tetapi juga oleh investor, kreditor, dan pihak lainnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan penulisan tugas kelompok akuntansi keuangan 1 ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan Bumi Serpong Damai dan entitas anak berdasarkan data keuangan yang tersedia. Melalui analisis ini diharapkan mampu mengamai kondisi keuangan perusahaan, menilai kinerja perusahaan selama periode tertentu, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dan informasi lainnya yang relevan. Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi. Sering disebut sebagai bahasa bisnis, ilmu ini menjanjikan data agar mudah dipahami dan menjadi dasar bagi pihak manajemen, investor, atau pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Unsur-unsur dalam laporan keuangan adalah aset, liabilitas, pendapatan, ekuitas, dan beban. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia adalah pedoman baku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Standar ini terdiri dari 4 pilar utama ditambah standar khusus untuk sektor pemerintah. Yang pertama ada SAK Internasional atau PSAK. Lalu ada SAK Indonesia, SAK Entitas Privat, SAK EMKM, PSAK Syariah, dan Standar Akuntansi Pemerintah. Analisis kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui ketika perusahaan memiliki sumber daya ekonomi berupa kas, saldo bank, atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dikonversi menjadi kas. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal atau nilai wajarnya karena memiliki jatuh tempo yang sangat pendek. Kas dan setara kas PT Bumi Serpong Damai dan entitas anak pada tahun 2025 sebesar 10.283 miliar 536.306.860 rupiah, meningkat dari 8.957 miliar 981.035.066 rupiah pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 1,33 triliun atau 14,8, menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan dan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis piutang usaha. Piutang usaha diakui ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan namun pembayaran belum diterima. Pada pengakuan awal diukur sebesar nilai transaksi. Kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sesuai PSAK 71. Piutang usaha disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang usaha pihak berelasi sebesar 25,32 miliar, piutang usaha pihak ketiga sebesar 115,66 miliar, dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 5,06 miliar. Total piutang usaha meningkat dari 111,18 miliar pada tahun 2024 menjadi 140,98 miliar pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 29,80 miliar atau 26,81% menunjukkan adanya kenaikan transaksi penjualan kredit yang belum tertagih pada akhir periode.
Persediaan diakui ketika perusahaan memiliki aset yang akan dijual dalam kegiatan usaha normal, terutama berupa tanah, rumah, apartemen, dan bangunan komersial. Sesuai PSAK 14, persediaan diukur sebesar biaya peroleh atau nilai realisasi bersih (NRV) mana yang lebih rendah. Disajikan sebagai aset Lansar sebesar 18,33 triliun tahun 2025 dan 16,86 triliun rupiah tahun 2024. Persediaan meningkat dari 16,86 triliun rupiah pada tahun 2024 menjadi 18,33 triliun pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 1,47 triliun rupiah ini atau 8,71% menunjukkan bertambahnya aset real estate yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau dikembangkan di masa mendatang. Dan BSD menerapkan metode lower of cost and net realizable value sesuai PSAK 14. Analisis investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek diakui ketika perusahaan menempatkan dana pada instrumen keuangan yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Diukur sesuai klasifikasi instrumen keuangan PSAK 71, yaitu nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) atau nilai wajar melalui penghasilan konversif lain (FVOCI). Disajikan dalam aset lancar sebesar 1,50 triliun rupiah tahun 2025 dan 2,05 triliun rupiah tahun 2024. Investasi jangka pendek mengalami penurunan dari 2,05 triliun rupiah pada tahun 2024 menjadi 1,50 triliun rupiah pada tahun 2025. Penurunan sebesar 540,12 miliar rupiah atau 26,41% mengindikasikan adanya pencairan atau penghasilan dana investasi untuk kebutuhan operasional maupun investasi lainnya. Analisis investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang diakui ketika perusahaan memiliki kepentingan ekonomi yang akan dimiliki lebih dari 1 tahun. Diukur berdasarkan metode ekuitas untuk entitas asosiasi dan ventura bersama, nilai wajar atau biaya peroleh sesuai karakteristik investasi. Investasi jangka panjang BSD sebagai besar menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15. Terdiri dari investasi tidak lancar 1,39 triliun rupiah, investasi dalam saham 8,23 triliun rupiah. Total investasi jangka panjang, investasi tidak lancar dan investasi dalam saham meningkat dari 9,32 triliun pada tahun 2024 menjadi 9,62 triliun rupiah pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 2,95,88 miliar rupiah atau 3,17%, menunjukkan adanya tambahan investasi atau peningkatan nilai investasi yang dimiliki perusahaan. Analisis aset tetap dan penyusutan. Aset tetap diakui ketika digunakan untuk operasional perusahaan memiliki pemanfaatan ekonomis lebih dari 1 periode.
Pada pengakuan awal diukur sebesar biaya peroleh. Setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar biaya peroleh sampai akumulasi penyusutan sampai penurunan nilai. Penyusutan dilakukan secara sistematis selama umur manfaat aset. Selain itu, pada laporan laba rugi terdapat akun keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp2,58 miliar tahun 2025 yang menunjukkan adanya transaksi pelepasan aset tetap selama tahun berjalan. Aset tetap meningkat dari Rp1,18 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,24 triliun pada tahun 2025. Kenaikan sebesar Rp56,62 miliar atau 4,80% menunjukkan adanya penambahan aset tetap yang lebih besar dibandingkan beban penyusutan selama periode berjalan. Akumulasi penyusutannya Rp1,61 triliun tahun 2025 dan Rp1,49 triliun di tahun 2024. Analisis properti investasi. Properti investasi diakui ketika aset dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kapital apresiasi. Diukur pada biaya peroleh dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan cadangan penurunan nilai. Selain itu, pada laporan laba rugi terdapat informasi terkait properti investasi, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai properti investasi sebesar Rp48,82 miliar pada tahun 2024, sedangkan di tahun 2025 tidak terdapat beban penurunan nilai properti investasi. Properti investasi meningkat tipis dari Rp11,758 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,761 triliun pada tahun 2025. Kenaikan sebesar Rp3,05 miliar atau 0,03% menunjukkan bahwa nilai properti investasi relatif stabil sepanjang tahun 2025. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai mencapai Rp3,99 triliun di tahun 2025. Kesimpulannya, BSDE menggunakan model biaya cost model sesuai PS-AK 13. Analisis aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui apabila dapat diidentifikasi tidak memiliki bentuk fisik, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, hak konsesi jalan tol, perangkat lunak, dan hak lainnya. Diukur sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama umur manfaatnya. Selain itu, pada laporan laba rugi terdapat informasi terkait aset tak berwujud, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai aset tak berwujud sebesar Rp524,52 miliar pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak terdapat beban penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurun dari Rp5,07 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp4,96 triliun pada tahun 2025. Penurunan sebesar Rp103,70 miliar atau 2,05%, terutama disebabkan oleh amortisasi aset tak berwujud selama periode berjalan, akumulasi amortisasi, dan penurunan nilai sebesar
Rp177,78 miliar di tahun 2025. Analisis aset lainnya. Aset lain-lain diakui ketika manfaat ekonomis masa depan ada namun tidak memenuhi klarifikasi aset utama lainnya. Diukur berdasarkan biaya peroleh atau nilai tercatat yang dapat dipulihkan. Total aset lainnya, lancar dan tidak lancar, menurun dari 10,12 miliar pada tahun 2024 menjadi 6,94 miliar rupiah pada tahun 2025. Penurunan sebesar 3,18 miliar rupiah atau 31,44% menunjukkan berkurangnya aset yang diklarifikasi sebagai aset lain-lain pada akhir periode. Kesimpulannya disajikan terpisah pada aset lancar dan tidak lancar sesuai kriteritis jatuh temponya. Ringkasan eksklusif. Auditor menyatakan laporan keuangan konsolidasian menyajikan wajar dalam sebuah hal materi. Pendapatan 2025 mencapai 12,788 triliun. Porsi terbesar berasal dari penjualan persediaan real estate. Pendapatan dari penjualan persediaan diakui pada titik waktu saat persediaan diserahkan ke pelanggan. Poin penting bisnis dan risiko utama. Pengakuan pendapatan adalah area yang butuh judgement tinggi. Auditor secara eksplisit menandai sebagai hal audit utama. Persediaan real estate dan tanah pengembangan dicatat pada biaya atau NRV, mana yang lebih rendah, fluktuasi harga properti dan perubahan permintaan dapat menekan NRV secara signifikan. Risiko tata kelola dan hukum. Laporan menampilkan risiko sengketa atas sertifikat HGB DUTI terlibat dalam 6 gugatan meski seluruhnya sudah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan. Ini penting karena portofolio BSBE sangat bergantung pada kepastian hak atas tanah dan aset properti. Kebijakan utama akuntansi. Kebijakan akuntansi 2025 konsisten dengan 2024. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung. Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun. Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Dan peraturan atau standar yang dirujuk dalam laporan. Laporan disusun sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Audit dilakukan dengan standar audit yang ditetapkan IAPI serta ketentuan etika yang relevan. Instrumen keuangan mengacu pada PSAK Not 109. Sewa mengacu pada PSAK Not 116 termasuk pengakuan liabilitas sewa. Rekomendasi untuk perusahaan. Pertama, perkuat kontrol cut-off, dokumentasi kontrak, dan review internal atas pengakuan pendapatan, karena area ini paling sensitif terhadap judgement. Kedua, lakukan stress test NRV untuk persediaan dan tanah pengembangan. Lalu aktifkan strategi monetisasi untuk aset yang bergerak lambat. Selanjutnya, kurangi ketergantungan pada penjualan inventory dengan memperbesar pendapatan berulang dari sewa, pengelolaan aset, atau layanan lain. Selanjutnya, jaga disiplin leverage dan arus kas. Pada Januari 2026, perusahaan sudah membayar sebagian pokok utang bank senilai 262,5 miliar. Yang terakhir, perketat monitoring legal title dan kepatuhan atas aset tanah atau proyek. Oke, kesimpulan dari analisis laporan keuangan perusahaan Bumi Serpong Damai dan entitas anak. BSDE terlihat kuat dari sisi opini audit dan skala usaha, tetapi kinerja masih sangat sensitif terhadap siklus properti, kualitas persediaan, dan akurasi pengakuan pendapatan. Nilai tambah utama perusahaan ada pada disiplin eksekusi proyek, kontrol NRV, dan manajemen kas yang konservatif.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.